maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah ini mengejutkan karena parpol berlambang pohon beringin ini terbilang sukses meraup suara di pemilu legislatif 2024 sekaligus mengantarkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Belum lagi kontestasi Pilkada 2024 yang sudah di depan mata. Apa sebenarnya yang terjadi di Golkar? Berdiri sejak 20 Oktober 1964, guncangan dan gejolak politik bukanlah hal baru bagi Partai Golkar. Golkar identik dengan Partai Orde Baru lantaran perolehan suaranya tak tergoyahkan sepanjang rezim ini berkuasa. Sejak berakhirnya Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, Golkar kerap kali mengalami krisis politik. Di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, saat dipimpin Akbar Tanjung, Golkar dihadapkan pada dekret presiden, yang salah satu isinya membekukan Partai Golkar. Perlawanan dilakukan Golkar dengan meminta fatwa ke Mahkamah Agung. MA memutuskan dekret presiden bertentangan dengan konstitusi. Golkar pun selamat dari guncangan ini. Pasca kepemimpinan Akbar Tanjung, Golkar dihadapkan pada soliditas internal partai. Dualisme Golkar antara kubu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono menghiasi dinamika partai pasca pemilu 2014. Namun, bukan Golkar jika tak mampu mengelola konflik ini. Kekuatan akar pohon beringin mampu mengakhiri konflik dengan Munaslup Bali yang mengantarkan Setia Novanto sebagai ketua umum. Namun badai kembali menerpa Golkar setelah Setia Novanto terjerat kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Akhir kasus ini mengantarkan Airlangga Hartarto memimpin partai hingga ditetapkan secara definitif sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2019 hingga 2024 di Musyawarah Nasional Partai Golkar di Jakarta 4 Desember 2019. Di masa kepemimpinan Airlangga, prestasi Partai Golkar di pemilu 2024 ini pun terbilang ciamik. Apa saja? Partai Golkar berhasil meraih 15,29% suara nasional atau berada di peringkat kedua parpol peraih suara terbanyak. Golkar hanya kalah dari PDIP yang mengantongi 16,72% suara. Dibandingkan pemilu 2019, pendukung Golkar meningkat hingga 5.978.865 pemilih. Tambahan pemilih ini menjadi yang terbanyak di antara parpol lainnya. Selain itu, Airlangga juga menjadi motor Koalisi Indonesia Maju yang kemudian memenangkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dengan prestasi di pemilu dan Pilpres 2024 itu, lantas mengapa Airlangga mundur dari kursi Ketua Umum Golkar? Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasistora Harjojati, dalam wawancara dengan Kompas Minggu 11 Agustus mengungkapkan, mundurnya Airlangga merupakan anomali dalam dunia politik Indonesia. Saya mungkin bisa melihat bahwa ini mungkin tekanan dari atas maupun bawah ya yang menjadikan kenapa ada alasan mundur seperti itu, atau mungkin di sini selain tekanan mungkin juga kepentingan-kepentingan yang itu mungkin tidak bisa diakomodasi ya, sehingga jalan daripada menjadi beban moral, beban psikologis, sehingga mundur adalah jalan terbaik. Karena saya pikir keputusan mundur ini banyak faktor, tidak hanya faktor tunggal. Namun yang paling penting adalah mundurnya ketua umum parpol besar di tengah maraknya personalisasi politik di Indonesia itu sesuatu yang sangat anomali sebenarnya. Sebelum keputusan mundur ini, beredar wacana akan digelar musyawarah nasional luar biasa Golkar untuk mengganti Airlangga dari posisi ketua umum Golkar. Namun atas beredarnya wacana itu, Airlangga pada Jumat lalu menepisnya. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan pun membantah. Dia bahkan mempertanyakan apa kesalahan Airlangga hingga ada pihak yang ingin menggelar munaslup. Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisyam mengungkapkan wacana munaslup tengah digulirkan oleh 3 kelompok. Namun ia enggan merinci siapa kelompok yang dimaksud dan apakah berasal dari dalam atau luar Golkar. Namun ia melihat hal tersebut normal dan wajar dalam partai. Mundurnya Airlangga tentunya menjadi sesuatu yang mengejutkan, apalagi saat ini parpol tengah sibuk untuk menatap Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan digelar. Kalau menurut sahabat Kompas, apa ya penyebab mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar?